Anda mungkin sering banget ya dengar istilah jejak karbon atau ekonomi hijau disebut-sebut di berita. Tapi apa sih sebetulnya artinya? Nah, misi kita hari ini adalah mengurai semua itu. Melihat bagaimana konsep-konsep besar ini benar-benar jalan di lapangan. Dan yang paling penting, bagaimana ini menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru. Tepat. Dan penting untuk kita garis bawahi dari awal ya. Ini bukan sekedar tren. Bukan cuma isu lingkungan sesaat ya. Bukan. Ini tentang perubahan yang fundamental sekali dalam cara kita berpikir soal pertumbuhan ekonomi. Dulu kan modelnya gaspol aja, keruk sumber daya sebanyak-banyaknya. Yang penting tumbuh. Betul. Sekarang aturannya dibalik. Pertumbuhan harus pinter dan tidak merusak rumah kita sendiri. Nah, manajemen karbon itu ibaratnya panel instrumennya yang membuat semua tujuan besar ini jadi terukur. Oke, mari kita bedah. Mulai dari yang paling dasar dulu. Dari catatan Anda, ada definisi PBB. Tapi kalau saya coba simpulkan, intinya ekonomi hijau itu harus memenuhi 3 syarat, bener kan? Coba, apa saja itu? Pertama, energinya bersih, alias rendah karbon. Kedua, kita nggak boros sumber daya, jadi lebih efisien. Dan yang ketiga yang sering dilupakan, hasilnya harus adil. Bisa dinikmati semua orang, gitu kan? Tepat sekali. Anda menangkap 3 pilar utamanya. Pilar pertama, pembangunan rendah karbon. Ini yang paling kelihatan. Gampangnya ya, ganti batu bara dengan tenaga surya, angin, air. Energi bersih. Betul. Tujuannya sederhana, memutar roda ekonomi tanpa menghasilkan asap polusi CO2. Oke, itu pilar energi. Lalu yang kedua tadi soal efisiensi. Itu gimana? Nah, pilar kedua, efisiensi sumber daya. Ini lebih dalam dari sekedar listrik. Ini mengajak kita melihat siklus hidup sebuah produk. Contohnya, ponsel di tangan Anda, Oke. dari mana mineralnya ditambang, berapa banyak energi yang dipakai pabriknya, sampai nanti kalau sudah tidak dipakai, jadi apa? Ekonomi hijau ingin setiap tahap ini sehemat mungkin, meminimalkan sampah. Jadi melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Intinya itu. Dan pilar ketiga yang soal keadilan sosial. Kenapa itu jadi bagian penting dari ekonomi hijau? Karena transisi besar-besaran seperti ini, pasti ada korbannya kalau tidak direncanakan baik-baik. Ini pilar inklusi sosial. Bayangkan para pekerja di tambang batubara, kalau semua pembangkit listrik pindah ke tenaga surya, mereka kerja apa? Ah, iya juga ya. Konsep transisi yang adil atau just transition memastikan komunitas seperti mereka dapat pelatihan, dukungan, dan pekerjaan baru di industri hijau. Jadi, nggak ada yang tertinggal. Saya jadi teringat analogi yang menarik dari sumber Anda. Ekonomi tradisional itu digambarkan sebagai ekonomi linear. Sebuah garis lurus. Ambil bahan baku, buat produk, pakai, lalu Buang. Ujungnya tempat sampah. Sementara ekonomi hijau itu ekonomi sirkuler. Bukan garis lurus, tapi lingkaran. Betul. Lingkaran yang terus berputar. Produknya didesain supaya awet, gampang diperbaiki, komponennya bisa didaur ulang jadi produk baru lagi. Analogi itu sangat kuat. Konsep menutup lingkaran atau closing the loop itu adalah jantungnya efisiensi sumber daya. Kita berhenti melihat barang bekas sebagai sampah, Tapi sebagai bahan baku. tepat. Dan ini perubahan cara pandang yang revolusioner. Oke, kita sudah pegang konsep besarnya. Untuk mencapai pilar rendah karbon tadi, artinya kita harus bisa mengelola karbon itu sendiri kan? Nah, disinilah manajemen karbon masuk kan? Betul sekali. Anda tidak bisa mengelola apa yang tidak bisa Anda ukur. Manajemen karbon itu kerangka kerja sistematisnya. Proses untuk mengukur, melacak, dan mengurangi emisi. Tepat. Langkah pertamanya selalu penilaian jejak karbon. Ini seperti audit. Sebelum bisa mengurangi emisi, sebuah perusahaan harus tahu dulu berapa banyak emisi yang saya hasilkan. Dari pabrik, dari logistik, bahkan dari listrik kantor. Semacam check up emisi tahunan gitu ya. Setelah tahu angkanya, lalu apa? Dari situ, baru kita bisa bicara strategi. Salah satu yang paling teknis adalah penangkapan sumber titik atau point source capture. Oke. Bayangkan cerobong asap pabrik semen. Teknologi ini pada dasarnya menyaring cerobong itu, menangkap gas CO2 sebelum sempat terbang ke atmosfer. Oke, CO2-nya tertangkap, terus diapakan? Nggak mungkin dikantongi kan? Pertanyaan bagus. Disinilah langkah berikutnya, sekuestrasi karbon. Atau gampangnya, mengunci karbon itu untuk waktu yang sangat-sangat lama. Dikunci di mana? Caranya bisa alami, misalnya lewat program reforestasi besar-besaran. Pohon itu kan penyerap karbon alami.
Atau bisa juga dengan teknologi CO2 yang ditangkap tadi disuntikkan jauh ke dalam lapisan batuan di bawah tanah, disimpan permanen. Ini mengubah cara perusahaan melihat emisi ya. Di Sumpar, Anda ada contoh soal dashboard digital yang menampilkan data emisi real time, jadi manajer pabrik bisa lihat langsung dampak operasional hari itu. Persis, itu mengubah manajemen karbon dari sekedar laporan tahunan yang membosankan. Jadi alat manajemen aktif. Betul, jadi alat manajemen aktif sehari-hari. Setiap kepala departemen jadi punya target karbonnya sendiri, sama seperti mereka punya target anggaran. Nah, ini bagian yang bikin saya benar-benar berpikir setelah membaca materi Anda. Selama ini saya kira mendorong perusahaan jadi hijau itu cuma soal himbauan moral Atau regulasi. atau regulasi ya. Ternyata ada mekanisme pasar yang sangat kuat di belakangnya ya. Ini seperti mengubah polusi menjadi sebuah komoditas. Anda menangkap esensinya. Disitulah perubahannya menjadi sangat cepat. Ada beberapa cara pemerintah bisa mendorong ini. Yang pertama dan paling langsung itu carbon pricing. Penetapan harga karbon. Betul. Setiap ton CO2 yang Anda keluarkan, Anda harus bayar pajak. Tujuannya jelas, membuat polusi jadi mahal sehingga Anda termotivasi untuk hemat. Oke, itu seperti denda langsung. Lalu ada yang namanya carbon offsetting. Ini yang sering jadi perdebatan kan? Betul. Kalau pricing itu hukuman, offsetting ini lebih seperti penebusan dosa. Idenya, kalau sebuah maskapai penerbangan tidak bisa menghindari emisi dari pesawatnya, Dan memang tidak bisa kan? betul, maka mereka bisa mengimbangi emisi itu dengan membayar proyek lain yang justru mengurangi karbon. Misalnya mendanai penanaman jutaan pohon di Kalimantan. Tunggu dulu, tapi bukankah ini terdengar seperti cara perusahaan membeli izin untuk tetap berpolusi? Dari catatan Anda, ada kritik keras terhadap offsetting ini kan? Itu kritik yang sangat valid, dan memang jadi perdebatan besar. Dibilang cuma cuci tangan atau greenwashing? Betul. Pendukungnya bilang ini lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Tapi kritiknya juga kuat. Offsetting seharusnya jadi pilihan terakhir, bukan jalan pintas. Oke, jadi ada denda, ada penebusan dosa, dan yang ketiga ini yang paling cerdik sepertinya, cap and trade. Bisa dijelaskan? Nah, ini yang paling menarik karena menciptakan pasar baru. Gini cara kerjanya. Pemerintah menetapkan batas atas atau cap total emisi untuk satu sektor, misalnya industri baja. Oke, Lalu, pemerintah membagikan izin emisi ke setiap perusahaan. Katakanlah, perusahaan A super efisien, emisinya cuma setengah dari jatah izinnya. Sementara perusahaan B, teknologinya tua, emisinya melebihi jatah. jadi perusahaan A punya sisa izin. Tepat. Disinilah bagian trade-nya. Perusahaan A bisa menjual sisa izinnya itu ke perusahaan B. Wow, jadi efisiensi bukan cuma menghemat biaya, tapi bisa jadi sumber pendapatan baru. Tepat. Sistem ini secara efektif menciptakan pasar baru yang sama sekali tidak ada sebelumnya. Pasar untuk tidak berpolusi. Ini insentif yang sangat kuat. Oke, itu semua cara untuk mengurangi emisi yang baru. Tapi bagaimana dengan CO2 yang sudah terlanjur menumpuk di atmosfer selama ratusan tahun ini? Apa kita pasrah saja? Ini pertanyaan krusial. Dan jawabannya membawa kita ke teknologi yang disebut Carbon Dioxide Removal atau CDR. Menghilangkan karbon. Betul, tujuannya bukan lagi mengurangi emisi, tapi secara aktif menyedot CO2 yang sudah ada di udara. Yang paling sederhana, tentu solusi berbasis alam. Tanam pohon sebanyak-banyaknya. Reforestasi dan aforestasi. Ya, pohon adalah teknologi CDR ciptaan alam yang paling hebat. Tapi ada juga yang buatan manusia kan, yang namanya Direct Air Capture atau DAC. Saya membayangkannya seperti penyedot debu raksasa untuk atmosfer. Apa sih sederhana itu? Analogi itu cukup pas. Bayangkan barisan kipas raksasa yang menyedot udara bebas. Udara itu lalu dilewatkan ke filter kimia canggih yang bisa menangkap molekul CO2. Oke. CO2 yang terkonsentrasi itu lalu bisa disimpan di bawah tanah, atau bahkan diubah jadi produk berguna seperti bahan bakar jet sintetis. Kedengarannya sangat futuristik, tapi pasti butuh energi sangat besar untuk menyalakan penyedot debu raksasa itu. Itu tantangan terbesarnya. Makanya fasilitas DECA harus ditenagai oleh energi bersih juga. Lalu ada satu lagi yang lebih kompleks, BCCS. Ini gabungan antara alam dan teknologi. Bioenergy with carbon capture. Ya, tanam tanaman yang menyerap CO2, lalu bakar tanaman itu untuk jadi energi. Tapi CO2 hasil pembakarannya ditangkap dan disimpan. Hasilnya adalah energi yang emisinya negatif.
Oke, kita sudah bahas konsep besarnya. Dari pilar ekonomi, mekanisme pasar, sampai teknologi canggih. Sekarang, mari kita bawa ini ke level yang paling relevan. Apa artinya semua ini bagi Anda, pendengar Kani? Bagi dunia kerja? Inilah implikasi yang paling nyata. Revolusi hijau ini menciptakan sebuah ekosistem pekerjaan yang sangat baru. Bukan cuma satu atau dua profesi. Sebuah kota pesisir ingin membangun distrik baru yang tahan iklim. Proyek ini tidak lagi dimulai oleh insinyur sipil biasa, kan? Tepat. Proyek semacam itu sekarang mungkin dimulai oleh seorang pakar ketahanan iklim. Tugasnya bukan mendesain gedung. Tapi menganalisis data. Betul, menganalisis data iklim 20-30 tahun ke depan untuk memprediksi risiko banjir, badai, gelombang panas. Berdasarkan analisisnya, seorang spesialis pemetaan GIS akan membuat peta digital menandai zona merah. Dan solusi yang mereka ajukan bukan lagi sekedar membangun tembok laut yang lebih tinggi, kan? Benar, mereka akan merancang infrastruktur biru-hijau. Alih-alih drainase beton, mereka akan merancang taman hujan, trotoar permeabel yang bisa menyerap air badai seperti spons. Nah, untuk membangun semua ini, mereka butuh. Mereka akan berkonsultasi dengan seorang konsultan ekonomi sirkuler. Konsultan ini akan memastikan semua material yang dipakai bisa didaur ulang, berasal dari sumber yang berkelanjutan. Oke, distriknya sudah dirancang tahan banting. Bagaimana dengan energi dan bangunannya? Disinilah peran seperti koordinator retrofit dan insinyur smart grid masuk. Untuk gedung-gedung lama, koordinator retrofit akan memimpin proyek efisiensi, ganti jendela, insulasi. Supaya nggak boros energi. Betul. Sementara itu, insinyur smart grid akan merancang jaringan listrik pintar untuk distrik baru itu, yang bisa menyeimbangkan pasokan dari panel surya di atap dengan permintaan dari penghuninya secara real-time. Dan tentu, proyek sebesar ini butuh pendanaan dan harus bisa dipertanggungjawabkan emisinya. Tepat sekali. Disinilah peran di sektor keuangan dan akuntansi muncul. Seorang analis ESG akan mengevaluasi seluruh proyek ini untuk para investor, memastikan proyek ini tidak hanya untung, tapi juga baik untuk lingkungan. Dan di dalam tim proyeknya sendiri? Ada spesialis akuntansi karbon. Nah, ini istilah yang menarik. Apa yang mereka hitung? Mereka menghitung emisi, bukan cuma emisi dari alat-alat berat saat konstruksi. Itu yang disebut emisi skop 1. Oke. Mereka juga menghitung emisi dari listrik yang dibeli untuk proyek. Itu skop 2. Dan yang paling rumit, mereka harus melacak emisi skop 3. Apa itu? Yaitu emisi dari seluruh rantai pasok. Mulai dari pabrik semen yang memproduksi materialnya, sampai truk yang mengangkutnya. Data ini sangat penting. Wow, jadi semua terhubung ya? Betul. Lihat. Semua peran ini, dari ahli iklim, desainer, insinyur, hingga akuntan, sekarang bekerja bersama dalam satu ekosistem kerja hijau. Luar biasa. Kita bergerak dari konsep ekonomi yang abstrak sampai ke sebuah proyek nyata di mana puluhan profesi baru berkolaborasi. Ini bukan lagi teori ya? Ini adalah realitas ekonomi yang sedang terbentuk. Jadi, apa arti dari semua ini? Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan lagi sekedar tambahan atau program CSR untuk polesan citra. Bukan sama sekali. Yang menarik di sini adalah pergeseran ini bukan hanya tentang lingkungan, tapi tentang pembentukan ulang fundamental ekonomi kita. Seperti revolusi digital dulu. Persis. Sama seperti revolusi digital yang tiba-tiba membuat programmer dan analis data jadi profesi paling dicari, revolusi hijau ini menciptakan tuntutan akan keahlian dan profesi yang sama sekali berbeda. Ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Saat semua peran spesialis baru ini muncul, pakar ketahanan iklim, analis ESG, konsultan ekonomi sirkuler, ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting. Apakah hijau pada akhirnya akan berhenti menjadi kategori pekerjaan yang terpisah, dan sebaliknya menjadi sebuah keahlian fundamental yang dibutuhkan di setiap pekerjaan? Mulai dari seorang manajer keuangan yang harus paham risiko iklim, seorang marketer yang harus tahu cara menghindari greenwashing, hingga seorang insinyur manufaktur yang harus mendesain produk untuk didaur ulang.